Ini kisah pilu yang menimpa seorang remaja usia 14 tahun. Gara-gara hal sepele, membuat dirinya meregang nyawa. Kejadian ini terjadi pada Minggu, 22 Februari 2015 lalu. Virgo Neno Halan, seorang siswi kelas 3 SMP Karya Kot Olin asal Kampung Nikis, Desa Binenos, Kecamatan Kot Olin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur tewas. Ia tewas setelah 2 hari dianiaya ayah kandungnya, Edward Neno Halan, di kediaman mereka. Persoalannya sebenarnya sepele. Virgo dilaporkan bolos sekolah. Ia bolos sekolah bersama temannya Poppy Neno Halan untuk foto bersama di pantai Kot Olin. Mendengar hal itu, Virgo pun dianiaya oleh ayahnya selama 2 hari. Ia menganiaya Virgo sejak Sabtu 21 Februari 2015 hingga Minggu 22 Februari 2015 pukul 8 WITA. Ia pun kelelahan saat dianiaya. Ia juga kehausan lalu minta air pada ayahnya. Saat itu juga Virgo mengatakan, "Bapak, saya tidak sanggup lagi." Dan sesaat kemudian Virgo pun meninggal dunia. Kasus penganiayaan itu dilaporkan ke Polseki dan selanjutnya ke Polres TTS. Setelah mendapat laporan, Senin 23 Februari, Kepala Urusan Identifikasi Polres TTS saat itu, Lauren Jihau, bersama Kasat Reskrim Polres TTS, AKP Arya Arista, SI Kom Brigpol Purwanto, Bribtu Polsek Taiboko, dan Kapolseki Ibtu Jagalarus, serta anggotanya terjun ke tempat kejadian perkara. Pihaknya pun melakukan identifikasi sekaligus menjemput jenazah Virgo untuk divisum di Puskesmas Panite oleh Dr. Laura. Cihau menjelaskan, hasil olah TKP dan visum menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hasil visum, Virgo meninggal diduga kuat akibat benturan benda tumpul di sekujur tubuhnya. Untuk memastikan penyebab kematian Virgo harus diotopsi. Namun mamanya, Regina Tevi, menolak. Jenazah Virgo diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan. Pelaku diamankan di Polres TTS, kata Jihau. Korban diketahui selama ini sangat dekat dengan tersangka yang adalah ayah kandungnya ini. Diakui tersangka baru pertama kali bolos sekolah. Saya sangat dekat dan menyayangi Virgo, sehingga begitu mendapat laporan dari teman kelasnya, Roni Tamonop, bahwa Virgo bersama Poppy bolos sekolah ke pantai dengan ojek, membuat saya kesal dan malu dengan keluarga serta warga setempat. Saya sadar dan menyesali perbuatan ini karena telah menganiaya anak kesayangan saya hingga tewas, kata Edward di Polres TTS Kamis 26 Februari 2015. Sambil meneteskan air mata, Edward mengisahkan perbuatannya hingga korban menghembuskan nafas terakhir di pangkuan ibunya Regina Tevi. Sementara sesaat sebelumnya pelaku berangkat menemui tim doa Mary Neno Halan yang berjarak 500 meter dari rumah mereka. Setelah tiba di rumah tim doa, lanjut Edward, dirinya menyampaikan maksud kedatangannya. Namun Mary belum mendoakannya, hanya saja sempat menyampaikan bahwa beban yang sedang dipukulnya sangat berat karena turun-temurun. Bertepatan dengan itu, salah satu keluarganya, Simdon Neno Halan, menyusul dan menyampaikan Virgo telah meninggal. Saya langsung pulang dan menemui Virgo. Saat itu juga saya nekat bunuh diri dengan mencari pupuk yang ada di rumah, namun dijaga ketat keluarga sehingga tidak dilakukan. Saya sudah nekat mau mati bersama anak saya dan saya tidak pernah menjauh dari anak saya hingga dijemput polisi, katanya sambil mengusap air matanya yang sulit terbendung. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, lanjut tersangka, Virgo meminta air minum dan dilayani adiknya, Rosvita Neno Halan, di dalam kamarnya.
Saat itu dia masih minta tambah di mug besar dan diletakkan di dalam kamar tidur korban. Sejak itu pelaku mulai merasa iba dan masuk ke kamar korban, lalu memijat badan dan kaki serta tangan korban dengan harapan kembali sehat. Namun rasa penyesalan muncul dan pelaku memanggil istrinya Regina Tevi untuk memangku korban sambil memijatnya. Sementara dia berangkat ke rumah tim doa dan akhirnya korban mengembuskan nafas terakhir di pangkuan mamanya. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, AKBP Agus Santosa, kepada Kompas.com Selasa 3 Maret 2015 mengatakan Edward dijerat pasal berlapis karena melakukan penganiayaan berat terhadap putrinya. Dia dikenakan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 7 tahun penjara. Edward saat itu juga ditahan di markas kepolisian resort TTS untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.